Ya, bismillah. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Partikel bermuatan listrik Q dan bermassa M memasuki daerah bermedan magnetik homogen B. Ya, gerak partikel itu pada bidang XY dengan laju linier V0 ya, mengapit sudut theta terhadap sumbu X. Ya, seperti pada gambar ya. Jadi di dalam kotak, kalau kita beri keterangan ya, jadi di dalam kotak ini daerah bermedan. Kan ada B ya, jadi daerah bermedan B ya, medan magnet ya, B itu medan magnet. Jarak yang ditempuh partikel sepanjang sumbu X di dalam medan magnet selama 3 kali periode adalah. Maka fenomena yang akan kita tinjau adalah perilaku muatan saat memasuki daerah bermedan magnetik B. Nah, apa yang terjadi pada muatan? Ya, jadi kita akan meninjau gerakan partikel ini. Ya, gerakan partikelnya saya buat begini. Mungkin perhatikan gambar diagramnya juga ya, koordinatnya. Ini adalah sumbu X ya. Ini adalah sumbu Y arah ke bawah ya, Y negatif. Ini X positif, ini Y negatif. Kemudian muatannya, nah, muatannya bergerak begini kan ya. Ya, ini muatan Q bergerak dengan kecepatan V membentuk sudut theta ya. Sedangkan pada arah yang di sini, nah, arah horizontal terhadap sumbu X, ini ada medan magnetik B ya. Maka kita akan mengurai nilai V ini terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Terhadap sumbu Y ya, gerakannya V-nya akalan ke atas. Ini kita sebut sebagai VY. Kemudian ke arah sumbu X ya, ini kita sebut dengan Vx gitu. Nah, maka apa yang terjadi ya? Yang terjadi adalah apa? Ada dua perilaku ya. Jadi dua perilaku antara VY dengan B itu tegak lurus, bakalan ada gaya Lorentz-nya ya. Jadi kalau kita tuliskan, jadi pada sumbu Y ya, pada sumbu Y ini yang akan terjadi adalah karena VY tegak lurus terhadap B kan gitu ya, VY tegak lurus terhadap B akan memunculkan apa? Gaya Lorentz. Gaya Lorentz ya, yang memaksa ketika yang membuat lah gitu, yang membuat lintasannya melingkar ya, lintasan melingkar ya, lintasan melingkar. Maka kita bisa tuliskan bahwa ya F Lorentz itu senilai dengan F sentripetalnya. F Lorentz-nya dalam hal ini adalah apa? Q kali V, V-nya adalah VY ya, yang tegak lurus kali B sama dengan yang bagian sini berarti M VY kuadrat gitu ya, dibagi dengan R ya, karena rumus dari F sentripetal itu MV kuadrat per Y. Maka kita lihat ini VY nya kita coret begitu ya. Nah gitu ya, maka yang kita peroleh apa? Nilai VY sama dengan apa ya, VY. Maka yang kita dapat adalah bentuk VY itu sama dengan QBR ya, QBR dibagi dengan M. Nah, ini yang kita peroleh dari tinjauan sumbu Y. Baik gitu ya. Nah, sekarang kita tinjau terhadap sumbu X. Ya, sekarang kita tinjau sumbu X-nya. Nah, sumbu X ini apa yang terjadi? Ya, karena Vx dengan B itu sejajar, jadi Vx itu sejajar dengan B, maka lintasannya berupa apa? Garis lurus ya. Jadi saat mulai memasuki daerah bermedan, dia punya kecepatan Vx dan tidak ada gaya yang mengganggunya atau mengusiknya
Ya, maka kita bisa katakan bahwa di sumbu X ini gerakannya adalah GLB, gerak lurus beraturan. Ya, kalau begitu apa yang akan terjadi? Maka berlaku persamaan GLB pada sumbu X. Ya, nah, kita bisa tulis bahwa X sama dengan Vx dikali T. Ya, Vx dikali T. Ya, T-nya sendiri adalah apa? 3 kali periode. Ya, dari kalimatnya apa? 3 kali periode. Ya, 3 kali periode. Maka bagaimana caranya? Nah, kita tulis ya, nilai Vx. Kita tulis dulu nilai Vx sama dengan 3 kali T, 3 kali periode. Ya, sekarang yang jadi masalah adalah periodenya didapat dari mana? Ya, nilai periode didapat dari mana? Baik, kita ingat ya bahwa nilai omega itu sama dengan 2pi dibagi dengan T ya. Kemudian sisi lain bahwa omega juga itu adalah V dibagi dengan R ya. Omega adalah V dibagi dengan R. Nah, dalam hal ini berarti nilai omeganya bakalan kita peroleh dari ngambil nilai VY ya, nilai VY. Nah, kalau begitu kita bisa tuliskan bahwa Vx sama dengan 3 dikali T ya. T-nya adalah apa? 2pi per omega ya, 2pi per omega. Jadi ini kita tulis 2pi per omega ya, dan omeganya adalah Vy per R ya. Jadi ini tulis aja kita 6pi ya, ini kan 6pi ya, ini Vx dibagi apa? Omeganya adalah R per Vy gitu ya. Kita tinggal substitusi kalau begitu. Ini 6pi dikali Vx. Lihat nih Vx, posisi Vx gimana? Perhatikan lagi di gambarnya. Nilai Vx ya, itu senilai dengan apa? Posisinya ada di samping sudut. Maka ini artinya V0 ya, karena ini kecepatan awalnya V0 ya. Samping sudut berarti cos theta. Enggak, samping sudut berarti V0 cos theta ya. Ya, maka kita bisa tulis Vx adalah V0 cos theta ya dikali R gitu ya, dibagi dengan Vy. Lihat persamaan satu. Vy itu QBR per M. Jadi di bawah ini ada Q, ada B, ada R per M, M-nya naik ke atas. Ya, lihat R dengan R bisa kita coret. Ya, maka hasil yang kita peroleh apa? 6pi M V0 dibagi BR ya. Oh, keliru ya. Yang dicoret itu adalah dengan R ya. Nah, Q-nya tidak dicoret ya. Q-nya tidak dicoret. Maka yang tersisa di bawah adalah QB. Gitu ya, dikali dengan cos theta di 6 PM V0 per QB cos theta. Jawabannya adalah yang E ya. Nah, gitu. Gitu kali ya. Ya, semoga bisa difahami dengan baik.